Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam li ummatil muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan hurimallahu jasaduhu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Masjid Ad-Diya Guru Sa'ban, wabil khusus guru saya Al-Mukarram Ustaz Zaki. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Kemayoran tercinta ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Tarawih Masjid Ad-Diya Guru Sa'ban, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini merupakan sejarah buat kami dari keluarga besar Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, karena terakhir beliau kesini di tahun 2011 peringatan Maulid, dan sekarang ini keluarganya baru lagi hadir ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berlanjut sampai kepada anak cucu beliau. Namanya ngelanjutin silaturahmi, ngomongnya juga nggak pakai panjang lebar dah. Iya, lagian belum pada makan. Begini, Bapak Ibu, ada dua amal di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak pernah kasih tahu. Tapi justru kita orang Kemayoran sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amaliyah ini. Ada teman saya nanya, Soki, lu kok ibadah masih pakai timbang-timbangan sih? Hitungan amat sama Tuhan. Emang apa? Ibadah itu kan yang penting mah lillahi. Betul apa betul? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ibadah yang kita lakukan ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Nggak kompak. Emang pada lemes banget apa? Ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala atau ada pamrih? Yakin? Alhamdulillah. Maafin ya guru ya. Kalau emang benar ibadahnya udah lillahi ta'ala, saya tanya lagi. Berapa banyak yang tadi bilang ibadahnya lillahi ta'ala, tapi dalam sholatnya masih takut neraka, pengen masuk surga? Coba angkat tangan. Ayo, yang sholatnya takut neraka, pengen masuk surga, coba angkat tangan. Ini gak ada yang angkat tangan, malu apa bagaimana nih? Lah katanya lillahi ta'ala. Kalau sholat kita masih takut neraka, pengen masuk surga, mah pamrih. Pamrihnya di mana? Masuk surga takut neraka, itu mah pamrih, Pak. Sebab hakikat ibadah yang lillahi ta'ala diajarkan sama baginda Nabi. Apa? Beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak pernah bisa melihat Allah, yakini dalam hati kita Allah yang akan melihat kita. Ya. Hei. Lillahi ta'ala. Belum. Nah, makanya malam ini dulu diajarin sama ayah, ada dua perkara di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Pertama, amaliyah yang tidak ada timbangan pahala. Apa? Ini yang kita lakuin nih.
Ibadah Ramadan. Ramadan betapa Allah nggak kasih tahu timbangan pahala, Pak. Ibadah-ibadah lain jelas timbangannya. Salat jelas 1 berbanding 27 kalau sendirian. Sedekah jelas, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. 1 kali kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat. Sedekah jelas, ana wa kafilul yatama kahatain. Aku dan penyayang anak-anak yatim kayak 2 jari nih nanti di dalam surga. Kagak bakal misah. Siapa yang kagak pengen kita masuk Nabi di dalam surga? Betul? Makanya kita masih mau ikut tuh santunan yatim. Walaupun cuma bulan Muharram doang. Itu gesaweran. Kafil yatim di sini bukan soal saweran. Tapi paling tidak rawatin. Minimal dalam rumah tangga kita 1 anak yatim, Bang. Penuhin kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari itu yatim saban hari. Ini baru kafil yatim sesungguhnya. Ini kan banyak dari kita. Kalau bulan Muharram, oh ayo kita cinta sama yatim. Bulan Muharram. Entah lepas Muharram, galak aja lah, galak sama yatim lagi tuh. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Tapi baiklah. Walaupun cuma bulan Muharram, kita mau ikut santunan yatim tuh. Haji, bicara haji, Masya Allah, nggak main-main pahala haji. Apa? Laisa jazaa'un illal jannah. Nggak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya kita mau tuh, Pak. Ngeluarin duit yang kagak dikit, antri puluhan tahun. Entak berangkat, emang orang haji enak, Bang? Lah kagak enak orang haji. Orang haji tuh berangkat doang jenderal, nyampe sono mah kopral. Lah suruh ngangkat koper juga nyampe sono. Bener-bener ini. Masih harus berdesak-desakan dengan jutaan manusia di tanah suci. Tapi kok mau? Pahalanya jelas. Langsung dimasukin ke surga. Bi ghairi hisab. Nggak pakai nanya-nanya lagi. Tapi ketika puasa, Allah nggak pernah kasih tahu, Bang, berapa besar pahala puasa. Karena dalam hadis qudsi Allah hanya mengingatkan asyamu li wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Ada nggak Allah kasih tahu timbangannya? Makanya puasa yang namanya ibadah yang kita lakukan sekarang nih, setahun sekali, bulan Ramadan, itu masuk kategori ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Ya namanya ibadah rahasia, apaan cuman kita doang sama Allah yang tahu kita puasa apa kagak. Betul? Ada perbedaan ibadah lain, ibadah jismiyah, ibadah yang kelihatan. Maka bedanya jelas. Apa bedanya antara ibadah jismiyah dan sirriyah? Pertama, ibadah jismiyah yang kelihatan, karena kelihatan gampang terkena penyakit riya, penyakit sombong. Salat kelihatan, bisa sombong. Mumpung saya jadi imam, belakang ada calon mertua, bacaan saya pasai-pasaiin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli fardhol maghribi. Riya. Mumpung saya hafal Quran, alhamdulillah, maka bacaan sholat nanti saya panjang-panjangin. Selesai sholat isya rakaat pertama, hatamin Baqarah. Sombong. Kelihatan, maka mudah terkena sombong. Sedekah, kelihatan, makanya gampang sombong. Mumpung ada TV, sedekah saya gede-gedein. Lumayan depan bisa terkenal masuk TV walaupun cuma CCTV. Sombong. Haji, saya kan udah 2 kali haji kayak Haji Muhyiddin. Semua orang Kemayoran harus manggil saya haji ya. Yang gak manggil saya haji, saya sumpahin kualat 7 turunan. Sombong. Itu ibadah. Tapi ketika puasa apa, Bang, yang mau kita sombongin, Bang? Cuma kita doang sama Allah yang tahu. Betul? Itu yang pertama tuh. Ibadah yang kelihatan mudah terkena riya. Yang kedua, ibadah yang kelihatan ini orang gampang nilai. Teman kita sholatnya khusyuk ya. Kok tahu? Kelihatan dari bacaan sama gerakan sholat. Saudara kita sedekahnya berani ya. Kok tahu? Kelihatan dari jumlah yang dikeluarin. Rasa-rasanya mau haji saudara kita tuh mabur tuh. Kok kelihatan? Kelihatan dari tingkah lakunya sepulang tanah suci. Kalau belah sono mau haji tomat.
Di Mekah taubat, nyampe Kemayoran kumat. Ya tomat itu mah. Tapi ketika puasa, Bang, ketika puasa nggak ada kita. Namanya apa namanya? Bisa terkena kelihatan tuh, bisa terkena ujub, sum'ah, nggak ada. Orang nggak bakal bisa nilai puasa kita, betul nggak? Nggak ada orang nilai puasa tuh, puasa kita teman kita mantep banget ya, ngapa? Beludah mulu. Lesariawan bisa beludah. Itu yang kedua tuh. Orang gampang nilai kalau Syria. Kalau jismiyah. Syria orang nggak bisa nilai. Yang ketiga, jismiyah itu kelihatan, makanya kelihatan nggak bisa pura-pura. Betul. Pura-pura sholat, apa yang mau dikerjain, Pak? Pura-pura sedekah, apa yang mau dikeluarin? Pugu pura-pura haji mau pergi kemana? Kagak bakal bisa pura-pura. Kayak dulu tahun 80 ada cerita tuh. Ada orang kita, orang Kemayoran berangkat haji. Orang dulu mah kalau haji mah transitnya Singapura dulu berhenti. Pasti berhenti itu, ya. Turun dari Singapura, ayab-ayaban. Ketinggalan. Yang lain pada nyampe Tanah Suci, dia mah tetap di Singapura. Entah pulang jamaah ya, dia pulang juga tuh ke Kemayoran. Ditanya, Pak Haji, gimana haji? Oh, Masya Allah, luar biasa. Ternyata di Arab tuh banyak orang sipit, kata. Lah dia mah kagak nyampe sono. Kelihatan pura-puranya. Tapi kalau puasa, paling gampang pura-pura, Bang. Ya, tengah hari orang Kemayoran berasa lapar. Cari dah warung rada jauhan dari kampung kita. Ya, selesai makan mulut kita lap kering-kering. Kalau perlu sampai ledes nih bibir. Begitu keluar jalan dilemes-lemesin, Bang. Ada angin, melong ke kiri. Bagaimana aja cara ngapa? Pura-pura puasa. Orang gampang tuh, Pak. Yang jismiyah, orang apa namanya? Nggak bisa berpura-pura. Puasa gampang. Makanya maaf. Cara puasa kita di Kemayoran nih, karena rahasia, tapi cara puasa kita sudah diingatkan baginda Nabi hampir 15 abad yang lalu. Apa beliau mengingatkan? Kam min shaimin. Berapa banyak nanti umatku orang Kemayoran yang ketika melakukan ibadah puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali nggak lebih sebatas menahan lapar sama haus doang. Artinya apa? Puasa sama puasa tapi sholatnya kagak. Ada yang kayak begitu? Puasa mau puasa, ngajinya setengah jam, ngomongin tetangganya masih sejam setengah. Nah, makanya saya ingin ngajak, khususnya untuk diri saya pribadi ini mah. Ini buat saya di pribadi nih. Ayo, mumpung kita bertemu di momentum Ramadan ini, kita jadikan momentum Ramadan sekarang sebagai dua perkara dalam kehidupan kita, Pak. Pertama, ayo kita jadikan Ramadan sekarang sebagai Ramadan terbaik yang kita lakukan. Emang kurang baik bagaimana sih, Soki? Ramadan ini sholat 5 waktu nggak saya bikin jadi 6. Ya kali gitu ya, kali ya. Mau lebih baik sholat jadi 6 waktu gitu. Kagak. Nggak, artinya begini, Bang. Artinya bukan berarti kita tambahin ibadah juga, nggak begitu artinya. Artinya banyak dari kita masih sebatas Ramadan ini nggak lebih dari pengguguran kewajiban saja. Lah yang penting mah gue puasa, Ji. Gimana kek? Banyak dari kita, Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan ibadah Ramadan itu nggak lebih sebatas pertandingan. Dalam pertandingan minimal 4 babak. Penyisihan, per-8, semi, sama final. Iya kan? Baik. Banyak dari kita jadiin Ramadan kayak gitu, Bang. Awal Ramadan, nih sekarang nih, babak penyisihan. Ya namanya penyisihan, semua tim turun ke lapangan. Makanya Ramadan Kemayoran masjid full house, nggak kuat nampung jamaah. Apa? Babak penyisihan. Tapi begitu masuk pekan kedua Ramadan, per-8 final. Ya namanya per-8 udah ada yang gugur. Makanya pekan kedua Ramadan masjid mengalami kemajuan tuh, Bang. Sab tarawih makin maju. Pekan ketiga Ramadan semifinal. Ya namanya semifinal tinggal setengah. Yang lain kemana? Yang laki kapan THR saya turun?
Yang perempuan, ya Allah kapan anak gue beli baju baru. Semifinal tuh. Akhir Ramadan ya final. Namanya final paling tinggal 4 grup yang naik. Ya. Makanya kalau akhir Ramadan, Pak, nih masjid kita dia Uguru Sya'ban nih, kalau udah akhir Ramadan, imam doang berdua mahambal. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang matiin lampu masih dia. Imam borongan. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Karena jarang sekali kita ketemu momentum Ramadan ini, Bang. Mumpung kita masih dikasih ketemu Ramadan. Karena baginda Nabi yang mengajarkan, seandainya umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, maka niscaya umatku akan meminta 1 tahun ini isinya penuh dengan Ramadan. Tuh yang pertama. Jadikan Ramadan kita enggak sia-sia sebagai Ramadan terbaik yang kita lakukan. Yang kedua, jadikan momentum Ramadan ini saat ini sebagai momentum Ramadan terakhir yang kita lakukan. Dasar amat sih Soki. Emang gitu-gitu amat apa? Amat aja nggak gitu. Ada 2 alasannya, Pak. Kenapa saya menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir? Ada 2. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati indahnya ibadah di Ramadan. Kalau bahasa orang tua saya dulu ngomong begini, di mana-mana orang kalau ingat mati, sholatnya mau bener. Terpidana mati di penjara, Pak, udah tahu tuh. Makanya sholatnya nggak bisa diajak bercanda, mendingan gue berantem daripada gue batalin sholat diajak bercanda. Kenapa? Lah biasa gue udah mau mati masih diajak bercanda juga. Betul kan? Karena baginda Nabi juga mengajarkan, bekerjalah kalian untuk dunia seolah-olah kalian hidup selamanya. Tapi bekerjalah untuk akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Supaya apa? Timbul kekhusyuan kita. Kalau gue sekarang kagak sholat, ntar kalau setengah jam ke depan gue mati, masa gue kagak sholat? Nah, timbul tuh kekhusyuan kita untuk sholat. Itu yang pertama. Supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, dan ini yang paling penting. Apa? Nggak ada satupun janji Allah, nggak ada satupun jaminan dari baginda Nabi, kita masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang, Pak. Ini yang paling penting nih. Kok begitu, Syauki? Lah, Ramadan kan saban tahun selalu datang ke dunia. Emang Ramadan datang terus, Bang. Selalu datang Ramadan sampai nanti kiamat. Cuma masalahnya, bisakah kita bertemu di Ramadan ini, di Ramadan yang akan datang? Karena Imam Hasan Al-Basri mengajarkan, hakikat hidup kita di Kemayoran ini nggak pernah lebih dari 3 hari. Berapapun umur kita sekarang. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Itu doang tuh umur kita tuh. Hari kemarin, hari esok, sama sekarang. Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan nggak akan pernah bisa kita ulang lagi. Betapapun kita ingin ulang. Bapak-bapak saya nih, mungkin saja 10-20 tahun lalu, siapa yang bisa mengalahkan kekuatan untuk berjalan kaki? Puluhan kilometer sekali jalan bisa ditempuh. Betul? Tengok diri kita sekarang. Jangan jalan kilometer jauhnya, sholat berjamaah, imam kelamaan aja baca surat udah gemeter. Nggak ada yang bisa kita banggakan dari masa lalu. Bu. 10, 15, 20 tahun kemarin, laki-laki mana di Kemayoran yang kagak kelepok-kelepok ibu senyum? Ya sekarang juga masih kelepok-kelepok, cuma langsung mati. Kelepok-kelepok mati. Lo maaf, ayo. Ini kan kaum perempuan yang paling banyak ngaca nih ya. Lihatlah apa yang terjadi perubahan dalam muka kita. Senyum ibu yang tadinya dengan gigi putih, rapat, indah, berseri, sekarang satu demi satu mulai permisi. Rambut yang tadinya hitam melebat mengerai, sekarang satu demi satu mulai memutih. Kulit yang tadinya kencang, indah, merona, saat ini sudah susah diatur. Bener-bener ditarik kanan yang kiri ngikut, ditarik kiri yang jidat turun, susah diatur kulit udah. Apa yang mau dibanggain dari masa lalu? Masa lalu tinggal kenangan dan gak akan pernah bisa kita ulang. Hari esok, ya Allah, hari esok sesuatu yang misteri. Dan kita gak akan pernah tahu, Bang, bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi?
Jangan ngomongin besok hari dah, hari pagi. Ada yang 2 jam masih bisa bertahan hidup, coba angkat tangan. Kalau orang Kemayoran berani menjamin dirinya 2 jam ke depan masih hidup, coba angkat tangan. Ada nggak? Ada nggak? Kenapa mesti nunggu esok hari, Pak? Maka yang terbaik diajarkan Imam Hasan Al-Basri apa? Hari ini. Mumpung kita masih bertemu Ramadan. Mumpung pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Inilah bulan terbaik yang pernah Allah berikan kepada kita umat Islam. Allah punya bulannya sendiri yang disebut Ashhurul Hurum. Baginda Rasul juga punya bulannya sendiri di bulan Sya'ban. Maka kita umat Islam diberikan Allah ini bulan Ramadan. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang kita umat Islam lakukan di Ramadan, pahalanya tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak Ibu, kita jadikan mumpung di Ramadan kita bertemu Ramadan. Yang paling penting apa? Benerin lagi sholat kita. Ya, ini maaf. Saya diajarin sama guru saya, Guru Zaki. Kita punya utang puasa, meninggal bisa dibayar fidyah. Kita punya utang banda, Bang, meninggal bisa diwarisin utang ke anak, ke cucu. Tapi ketika sholat, Pak, kita meninggal nggak bisa difidyahin, nggak bisa dibayarin utang. Itu harus kita bayar. Nah, mumpung kita masih ada sekarang nih, Pak, bertemu Ramadan. Jadi kita penuhin dulu kewajiban kita, terutama sholat. Karena baginda Nabi menegaskan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti ditanyain sama Allah salat kita. Sauki, ngapa, Pak? Saya pun salat kagak hafal, udah berapa tahun saya tinggalin. Terus bayarnya bagaimana? Nah, buat yang masih bisa qadha, ini diajarin sama guru saya ini mah ya, Muallim Fakhruddin Al-Bantani nih. Buat yang masih bisa qadha salat. Cuman Sauki apa? Caranya gampang diatur, Bang. Minggu pekan ini nih, qadha subuh. Subuh terus kita qadha nih, Bang. Jangan lepas. Cuma biar enak, kita barengin, kita ganti qobliyah ba'diyah dengan qadha salat. Ya. Artinya apa? Beliau mengajarkan jangan dulu bicara sunnah sebelum yang wajibnya sempurna. Ini dulu nih, ya. Jangan dulu kita bicara sunnah sebelum yang wajibnya sempurna. Ini banyak dari kita ngubur sunnah, yang wajibnya bolong-bolong. Percaya nggak? Sholat id wajib apa sunnah? Wajib. Sholat subuh? Wajib. Sholat id? Sunnah. Kira-kira yang diduluin sholat id apa sholat subuh? Subuh berapa orang di sini yang sholat? Hei. Ini loh kita guru. Kita uber sunnahnya, wajibnya kita lupain, kita tinggalin, kita sia-siain, kita sepelein. Ya. Padahal di mana-mana orang kalau nanam padi, rumput mah numbuh. Tapi kalau nanam rumput jangan harap padi ikut tumbuh. Kalau kita qadha salat, kita qadha di waktu qobliyah ba'diyah, maka pahala qobliyah ba'diyah itu tetap dapat. Sama kayak qadha puasa. Qadha puasa di Senin Kemis, selain qadhanya dapat, pahala Senin Kemisnya juga dapat. Kenapa? Paket itu mah. Ini buat yang masih muda, yang masih kuat untuk qadha. Sauki, apa, Mbak? Umur saya udah 70-an ini. Nah terus, berdiri aja udah susah, Sauki. Jadi susah. Ya udah, kalau gitu baginda Nabi mengajarkan apa? Salat sunnah awwabin. Ini uber nih. Buat orang tua saya yang usianya sudah senja 60 tahun ke atas, ubernya di sunnah awwabin. Tapi sunnah awwabin nggak bisa dihidupkan setiap malam, Pak. Setiap waktu. Karena salat sunnah awwabin ini ada waktu tertentu. Kapan waktu tertentu sunnah awwabin? Malam Jumat habis maghrib sampai menjelang Isya. 4 rakaat 1 salam. Imam Ali karamallahu wajah mengajarkan bahwa orang yang menghidupkan sunnah awwabin walaupun sekali melakukannya, laksana mereka sholat selama 200 tahun. Orang mana sekarang hidup sampai 200 tahun? Dan dalam 200 tahun itu sholat terus menerus.
Makanya sebagian ulama mengajarkan sholat sunnah awabin, sholat sunnah qawaidul fawaid, sholat bayar utang. Tujuannya mengkodok sholat-sholat kita yang ketika muda kagak kerambet. Tuh, ya. Ayo mumpung kita masih Ramadan, terutama kita benahin dulu sholat kita. Karena nanti yang pertama ditanya sama Allah tentang sholat, bukan tentang banda, bukan tentang jabatan, bukan tentang prestasi, tapi sholat yang ditanyain. Itu yang pertama, ya. Amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi sering kita melakukan perbuatan sia-sia Ramadan. Yang kedua, amalia yang tidak ada takaran dosa. Ini juga kita sering kena nih bang. Apa? Kufur nikmat. Kelihatannya enteng nih, enteng. Tapi Allah nggak kasih tahu dosa kufur nikmat. Dosa-dosa lain Allah kasih tahu. Nih maaf ya, maaf banget saya maaf kalau ada yang kesinggung nih. Zina, dosanya jelas tuh. Apa dosa zina? Orang yang sekali melakukan zina, nanti dia akan direbus dalam nerakanya Allah selama 40 tahun lamanya. Di mana perbandingan waktu antara dunia akhirat, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 8 enak gampang hitungnya tuh. 1 kali 365 kali 40 kali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan hitung aja sendiri. Makanya Luqmanul Hakim pernah mengajarkan kepada anak-anaknya begini. Ini kisah Luqmanul Hakim jarang banget dibahas sekarang ini. Padahal banyak banget makalah-makalah Luqmanul Hakim ini bagus untuk kita orang tua kepada anak. Luqmanul Hakim pernah ngomong sama anaknya begini. Wahai anakku, silahkan kalian berbuat dosa semana badanmu sanggup menahan azab Allah tentang dosa itu. Silahkan kalian berbuat dosa anakku, semana badanmu sanggup menahan azab Allah tentang dosa itu. Tuh, zina jelas dosanya. Jadi kalau kira-kira kesundut rokok aja masih lompat, jangan macem-macem dah. Bahasanya begitu aja dah orang kita mah ya. Kalau kesundut api rokok masih kagetan, jangan macem-macem dulu dah. Karena api neraka itu 70 kali lebih panas dari api yang terpanas yang ada di dunia ini. Tuh, zina jelas dosanya. Ghibah, nah ini juga nih. Ghibah jelas dosanya. Makanya masih rada hati-hati tuh kita kalau ngomongin tetangga. Jangan sampai ada yang dengerin. Iya kan? Karena dosanya jelas. Dosa ghibah baginda Nabi mengajarkan orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita paham semua. Dalam fikih jangankan bicara makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja kalau tidak bersifat darurat kan haram. Betul, kecuali bangkai laut. Karena semua yang di laut itu halal. Tapi juga ada 2 yang nggak boleh dari laut. Karang sama kapal. Itu juga gara-gara keras bang, bukan apa-apa. Kalau empuk mau makan aja silakan. Dan kita semua tahu, ketika dalam Islam terkena hukum haram, kita terabas juga tuh hukum, maka kita akan masuk ke neraka sebagai konsekuensi kita. Betul. Dan nanti para penghibah itu di nerakanya Pak akan diberikan bonus langsung sama Allah berupa makanan dalam Al-Quran dari buah yang bernama zakum. Zakum tuh buahnya kecil, mau nggak mau kita makan Pak. Tapi durinya keluar tuh. Ketika kita makan, hancur tenggorokan kita Pak dibuatnya Pak. Soki, ngapa? Emang nanti di akhirat kita berasa lapar lagi? Lah iya bang. Sebab diajarin sama guru saya, Alim Zaki, apa? Ada 3 tempat di mana roh dan jasad nanti akan Allah balikin. 3 tempat. Jadi bukan cuma di dunia doang bang, ada 3. Pertama di alam roh, di alam rahim, di alam rahim. Pertama kali roh disatukan dengan jasad oleh Allah. Ketika kandungan berusia 40 hari, dimasukkan roh ke dalam jasad. Makanya janin bisa berkembang menjadi jabang bayi.
Kenapa? Ada ruhnya. Yang kedua kapan? Alam barzakh. Di dalam alam kubur. Cuma jangan pikir alam barzakh itu kayak kuburan yang kelihatan ya. Jangan. Kalau alam barzakh model kuburan yang kelihatan, Allah nggak bakal adil. Kok begitu, Soki? Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang hilang tenggelam, Pak? Nggak ditemuin. Enak dong dia mau kagak ditanyain. Lah iya emang, iya kan? Allah nggak adil. Kalau kuburan, kalau alam barzakh timbang kuburan, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang hangus dibakar api? Nggak ada jasadnya. Lah enak kagak pakai ditanyain. Tuh. Kan dijelasin dalam satu riwayat bahwa ketika nanti malakatuz zabaniyah, munkar dan yang kita kenal munkar dan nakir. Malakatuz zabaniyah datang. Ketika para pelayat-pelayat kita meninggalkan makam kita nih, fi sab'ati sa'ah. 7 saat, bukan 7 langkah ya, Pak ya. Ini juga selingi kita salah persepsi nih. Oh, ntar kalau udah 7 langkah malaikat munkar nakir nanya lu. Lah enak kalau begitu. Sebelum mati kita pesan sama kita, tong, ntar lu bangun kamar di samping kuburan babaya. Ngapa? Biar munkar nakir kagak datang-datang. Makanya sab'atus sa'ah di sini itu bukan 7 langkah, Pak. Bukan 7 langkah, tapi 7 saat. Saatnya siapa? Saatnya Allah. Karena dalam hadis qudsi anal waqt, akulah waktu itu sendiri. Ya. Setelah 7 langkah, 7 saat para pelayat meninggalkan kita di kubur sendiri, di alam barzakh sendiri, malakatuz zabaniyah diutus sama Allah untuk turun ke kuburan kita. Kaget. Lo malakatuz zabaniyah lo. Yang baru suara aja udah lompat, gimana sih? Bagaimana nanti datang beneran? Loh Pak, ini mah cuma biar kegambar doang nih Pak ya. Sebab kalau saya ngomongnya saat malakatuz zabaniyah datang, permisi ya Pak ya, nggak mungkin serem. Diceritakan langkahnya malakatuz zabaniyah itu minal masyriq ilal maghrib. Makanya turunnya malakatuz zabaniyah baru turun doang lepas 365 persendian manusia saat itu. Tuh. Ketika malakatuz zabaniyah datang, Allah satukan lagi ruh dan jasad kita. Jadi nanti yang tertera dalam surah Yasin yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu, itu bakal terjadi di alam barzakh, Pak. Ya. Soki, alam barzakh akhirat itu cuma khayali, khurafat, nggak bakal ada. Loh, kok begitu? Baik, pertama, kalaupun alam akhirat nggak ada, tapi kita berbuat baik di dunia, paling tidak kita dapat nama baik, Pak, akan dikenang sebagai orang baik. Ya. Cuma kalau kita percaya alam akhirat nggak ada, kita di dunia ini berbuat selagu-lagunya, entah mati akhirat ada, lah mau kemana kita? Wih, mau kemana? Jadi lebih baik kita berbuat baik, ya tetap berhusnuz. Bagaimana mungkin kita umat Islam nggak percaya dengan akhirat? Jauh sebelum ada di Kemayoran, kita pernah tinggal di satu alam yang bernama alam rahim. Betul atau betul? Pernah nggak kita noge di situ? Di satu dunia yang sangat sempit, gelap, pengap, nggak ada ventilasi. Kalaupun ada atu, rebutan sama bapak. Pernah tuh Pak kita tinggal di situ. Jadi bagaimana kita bisa bilang akhirat itu hayalan, Pak? Kalau saat ini kita berani bilang akhirat hayalan, yakinlah. Nanti ketika kita meninggal dunia, dunialah yang sebatas cerita. Akhirat nyata adanya. Kalau sudah gitu, ndak kemana kita mau berlari, Pak. Baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ghibah jelas dosanya.
Tapi ketika kufur nikmat, Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat ini, Pak. Sebab dalam Al-Quran Allah hanya mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur aku akan tambah. Wala in kafartum. Tapi apabila kalian kufur akan nikmat yang aku berikan. Orang Kemayoran, ingat baik-baik. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang timbangan kufur nikmat ini. Apakah bisa lebih hebat dari zina atau jauh lebih ringan daripada ghibah? Tapi baiklah, buat perbandingan saja. Saya ngaji sama guru saya juga, Ustaz Zaki. Dalam kitab Al-Qudsiyah dijelaskan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala na'mai." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan. Nah, ingat baik-baik. Saya tanya, boleh saya tanya? Terakhir, saya tanya dulu, boleh? Dalam hidup kita lebih banyak mana, syukur atau kufur? Alhamdulillah. Kalau yang jawab syukur, alhamdulillah. Yang jawab kufur, luar biasa. Benar-benar Ibu ya? Sebab maaf, analogi sederhana. Kita hidup 24 jam nih. Dikasih hidup 24 jam setiap hari sama Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Andai kita pecah 24 jam. Waktu normal untuk istirahat menurut ilmu kesehatan pun 8 jam. Waktu normal bekerja untuk profesional juga 8 jam. Lebih dari 8 jam lembur. Ibu ngurusin rumah lebih dari 8 jam. Ngadat ngomel mulu sama anak. Benar-benar ini. Karena normalnya kemampuan kita bekerja itu 8 jam. Baik. 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja. Pan masih ada 8 jam terakhir nih. Ini maaf nih, makanya saya bilang luar biasa. Kalau kita mau, jangan bicara banyak syukurnya. Mau impas aja, seharusnya yang 8 jam kita gunakan buat ibadah kepada Allah, Pak. Ini baru impas nih. Tapi berapa banyak dari 8 jam kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada mereka. Wala yasbir ala balai. Dan mereka juga tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan. Ini juga sering kita kena. Ini maaf nih. Ini juga kita sering kena. Oke, ngapa? Saya mau sholat rajin, maksiat jauh, sama ulama dekat, sama habaib cinta, sama majelis juga doyan. Tapi ngapa sih musibah silih berganti nimpa keluarga saya? Baru kemarin ban saya mau mengaji kempes ban motor. Sekarang ayam mati tetelo. Ini Allah nggak sayang nih. Itu tanpa kita sadar tuh, Pak. Kita lupa janji Allah ketika Allah kasih musibah. Kita lupa tuh semua janji-janji Allah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apa janji Allah? La yukallifullahu nafsan. Sekarang apal. Lalu kita ada masalah lupa tuh ayat. Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita nggak sanggup menanggungnya. Jadi ketika Allah kasih kita bencana, yakin kita bakal sanggup ngelewatin. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Nggak punya duit musibah, tapi punya duit itu ujian, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ingat 2011 kemarin, orang tua saya pesan. Berapa banyak kita umat Islam yang lulus ketika diuji kemiskinan, tapi tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Miskin dia hamba Allah, tapi begitu jadi kaya, Allah kasih rezeki duit, lupa sudah bergeser nilai kehambaan kita. Wala yasbir ala balai. Dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan. Apa ancaman Allah tentang dua perkara ini, Pak? Tidak bersyukur dan tidak sabar. Apa ancaman Allah? Falyakhruj min tahtis samai. Silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Tidak pantas kalian ada di bawah langitku, sedangkan kalian tidak bersyukur dan tidak sabar kepadaku. Keluar kalian. Kita diusir dari Kemayoran, bisa pindah ke Kebayoran, Bang. Benar-benar ini. Diusir dari Jakarta masih bisa buron kita ke Jogja.
Diusir dari Indonesia, bisa pindah kita minta suaka ke Singapura, Inggris dan Australia. Lah kalau diusir dari kolong langit, mau nyari langit mana, Pak? Falyakhruj min tahti samai. Silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Waliyatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku, kata Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, maaf. Sebesar-besarnya zina, berapapun kita melakukan perbuatan zina, Allah nggak melepaskan diri jadi Tuhan. Kita ngomongin tetangga 24 jam kali 7 kali 365, setahun penuh gibah, doer-doer sampai bibir. Allah nggak ngelepasin diri jadi Tuhan, Pak. Minum dah segentong tuh arak amer, Allah juga nggak ngelepasin diri jadi Tuhan. Tapi dua yang Allah melepaskan diri jadi Tuhan, Pak. Apa? Pertama syirik, yang kedua syukur, kufur, dan tidak bersabar. Ternyata Bapak Ibu, Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Kita nggak punya orang tua, masih banyak orang tua yang nganggap kita anak. Orang tua kita meninggal dunia, kehilangan kita orang tua. Banyak orang tua lain yang menganggap kita anak. Tapi ketika Allah sudah tidak mengakui kita sebagai makhluknya, kita mau nyari Tuhan kemana lagi di sini, Bang? Ayo kita mulai malam hari ini, di malam yang penuh kemuliaan di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Ketika semua kita hendak naik ke pembaringan kita masing-masing, biasakan diri kita bertanya dulu sebelum kita terlelap kepada diri kita. Bagaimana tanyanya Syauqi? Cukup bertanya, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak mana syukur saya atau kufur saya? Semoga ibadah Ramadan kita ini akan mendapatkan, apapun yang kita lakukan, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah, dan kita akan semua keluar sebagai pemenang dari ibadah Ramadan tahun ini. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terakhir. Ayo sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahunna bisababihim kullu. Suratul Khas Al-Walid Zainuddin Amzad Muallim Syafi'i Hazami. Mudah-mudahan lewat keberkahan ilmu Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan, wabil khusus untuk guru kita Abah Maulana Kamal Yusuf, semoga lewat keberkahan Ramadan dan keberkahan majelis ilmu, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah kita para muridnya tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di malam tarawih ini, majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat kemuliaan Ramadan, keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan dari guru-guru kita yang mengajar di Masjid Ad-Diya Guru Syaban ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan Ramadan, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan soleh dan solehah. Serta lewat kemuliaan Ramadan, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.